Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam bela negara. Yang terhormat, Bu Bernadine selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas B, S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, tahun ajaran 2022. Di sini kami akan memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis penerapan manajemen PT Pertamina. Sebelum kita masuk kepada pemaparan atau presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama, ada Muhammad Sidki Syahputra dengan NIM 2210111063. Yang kedua ada Deka Akmal Maulana dengan akhiran NIM 064. Yang ketiga ada saya sendiri, Muhammad Sahal dengan NIM 065. Yang keempat ada Kevin Immanuel Simatupang dengan akhiran NIM 066. Dan terakhir ada Mahira Fadia Irham dengan akhiran NIM 067. Baik, kita masuk kepada pemaparan. Di sini yang pertama ada latar belakang. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sendiri sudah banyak sekali contoh perusahaan besar dari sektor jasa maupun dari sektor real yang berhasil memiliki kemampuan manajerial yang baik meski diterpa persaingan yang semakin ketat. Ketika kita melihat kepada badan usaha milik negara atau BUMN, ada salah satunya ialah PT Pertamina, yang kinerjanya sudah tidak dapat kita ragukan lagi. Karena BUMN yang satu ini sudah berdiri selama lebih dari 6 dekade. PT Pertamina merupakan bagian dari badan usaha milik negara yang memiliki tanggung jawab mengawasi proses distribusi bahan bakar minyak atau BBM dalam negeri. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 kemarin, PT Pertamina tetap memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara sebesar 126,7 triliun rupiah. Hal tersebut tercatat pada tahun 2020. Hal ini dicapai berkat kontribusi seluruh jajaran Pertamina, dimulai dari manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, hingga manajemen sumber daya manusianya. Selanjutnya kita masuk kepada company profile dari PT Pertamina. PT Pertamina sendiri berkantor pusat di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Pertamina adalah perusahaan milik negara atau BUMN terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan dan labanya. Perusahaan ini aktif di sektor hulu dan hilir industri minyak dan gas. Sektor hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan energi panas bumi. Sementara kegiatan hilirnya mencakup pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan juga pengiriman. Selanjutnya kita masuk kepada bentuk motivasi Pertamina kepada karyawannya, yang mana hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM-nya, meningkatkan loyalitas karyawannya, dan lain sebagainya. Motivasi di sini ada dua. Yang pertama ada motivasi positif, dan yang kedua ada motivasi negatif. Kita masuk pada motivasi positif. Motivasi positif yang pertama ialah gaji, di mana PT Pertamina untuk lebih memotivasi para karyawannya, memberikan gaji yang besar kepada karyawannya dibandingkan dengan perusahaan lainnya atau BUMN lainnya. Yang kedua ialah promosi, yang mana PT Pertamina memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk pengembangan karirnya agar memperoleh kenaikan jabatan di perusahaan. Yang ketiga, insentif, yang mana PT Pertamina memberikan insentif setiap tahunnya dengan besaran dari 0 hingga 7 kali lipat dari gaji bulanan. Yang keempat, ada tunjangan, yang mana tunjangan yang diberikan PT Pertamina kepada karyawannya mulai dari tunjangan hari raya, tunjangan cuti, tunjangan prestasi, hingga kepada tunjangan jabatan atau posisi. Dan yang kelima ada kesehatan tenaga kerja. Hal ini diberikan PT Pertamina kepada karyawannya mulai dari santunan hari tua hingga kepada bantuan kematian. Kita masuk kepada motivasi negatif. PT Pertamina memberikan motivasi negatif berjumlah 3, yang mana di sini ada peringatan lisan, peringatan tertulis, dan juga pemutusan hubungan kerja. Peringatan lisan yang diberikan oleh PT Pertamina berupa teguran langsung kepada karyawannya, yang mana apabila karyawan tersebut melakukan kesalahan yang bersifat ringan. Yang kedua, peringatan tertulis. Hal ini diberikan kepada karyawannya setelah peringatan lisan berupa surat. Surat peringatannya hingga 3 kali, yang mana ada SP1, SP2, dan juga SP3. Dan yang terakhir ialah pemutusan hubungan kerja atau PHK, yang mana hal ini dilakukan PT Pertamina kepada karyawannya setelah sampai 3 kali SP tak juga kunjung memperbaiki kesalahan dan sangat merugikan perusahaan dan juga tak dapat dimaafkan. Di slide selanjutnya ada marketing mix dari perusahaan PT Pertamina. Yang pertama ada produk.
PT Pertamina menghasilkan produk dari bidang energi dan petrokimia yang diselenggarakan dalam dua sektor yaitu hulu dan hilir, serta ditunjang oleh kegiatan anak-anak perusahaan dan perusahaan patungan. Produk yang dihasilkan dari kegiatan sektor hulu yaitu produksi minyak, gas bumi, gas metana batubara, sel gas, serta panas bumi, termasuk pengusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Melalui anak perusahaan yang terkait serta penyediaan jasa rig, pemboran, dan pendukungnya. Marketing mix kedua ada tempat atau place. PT Pertamina terletak di Jalan Merdeka Timur 1A Jakarta 10110. PT Pertamina mengidentifikasi pasar, perusahaan BUMN secara otomatis menetapkan place seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai pasarnya. Bahkan pada tahun 2015, PT Pertamina sudah berani merambah pasar ASEAN dengan beberapa pengakuisisian energi di luar negeri. Lalu selanjutnya ada harga atau price. Dalam bauran pemasaran, yang dimaksud dengan harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pelanggan untuk memperoleh suatu produk yang diinginkan. Jika produk itu menarik dan berkualitas, maka konsumen tidak akan kecewa untuk membelinya. Walaupun harga yang harus dibayar cukup tinggi, tetapi konsumen tidak akan rugi untuk membayar. Untuk harga BBM terkini yang berlaku sejak perubahan terbaru adalah sebagai berikut. Pertamax Turbo dengan harga Rp14.300, Pertamax dengan harga Rp13.900, Pertalite dengan harga Rp10.000, Pertamina Dex dengan harga Rp18.550, Dexlite dengan harga Rp18.000, dan Biosolar dengan harga Rp6.800. Selanjutnya ada promosi atau promotion. PT Pertamina memiliki pemasaran bahan bakar minyak yang berfungsi menangani pemasaran BBM retail untuk sektor transportasi dan rumah tangga. Pertamina melakukan pemasaran BBM retail melalui lembaga penyalur retail, BBM atau BBK yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia, seperti SPBU atau Stasiun Pengisian BBM untuk Umum, Agen Minyak Tanah atau AMT, Agen Premium dan Minyak Solar atau APMS, serta Premium Solar Pack Dealer. Kemudian ada divisi Industrial Fuel Marketing sebagai salah satu divisi pemasaran. BBM dengan tugas pokok menangani semua usaha marketing dan layanan jual bahan bakar minyak kepada konsumen, industri, dan marin. BBM yang tersedia meliputi minyak solar atau high speed diesel, minyak diesel atau industrial marine diesel oil, dan minyak bakar atau industrial marine fuel oil. Penilaian kerja PT Pertamina. Sistem penilaian kerja yang dilakukan oleh PT Pertamina Persero adalah sistem penilaian terhadap performa kerja karyawan yang dilakukan di dalam lingkungan kerja karyawan. Bentuk dan sistem penilaian terhadap kinerja karyawan dinamakan laporan penilaian hasil kerja atau LPHK. PT Pertamina biasanya melakukan penilaian kinerja sekali atau 2 kali dalam setahun. Penilaian kinerja dilakukan setahun sekali, itu hanya berlaku untuk staf biasa. Namun, kalau penilaian kinerja dilakukan setahun 2 kali, untuk kalangan manajer dan para dewan direksi. 5 hasil penilaian kinerja menjadi dasar pengambilan keputusan di bidang ketenagakerjaan seperti promosi, pemberian bonus, kenaikan gaji, penerapan disiplin, pelatihan, dan pemutusan hubungan kerja. Sistem penilaian kinerja PT Pertamina atau Persero ada 7 poin. Poin yang pertama yaitu karyawan yang sering absen mendapatkan kriteria penilaian D dengan insentif yang diberikan 15%. Kedua, karyawan yang sakit sepanjang tahun mendapatkan kriteria penilaian D dengan insentif yang diberikan 25%. Tiga, karyawan yang harus mendapatkan pembinaan mendapatkan kriteria penilaian C dengan insentif yang diberikan sebesar 35%. Dan yang keempat, pelatihan dan pengembangan karyawan mendapatkan penilaian C dengan insentif yang diberikan 50%. Kelima, dikarenakan kinerja karyawan yang menurun, mendapatkan penilaian B dengan insentif yang diberikan sebesar 70%. 6, diberikan kepada setiap karyawan tergantung dari prestasi kerja yang dihasilkan mendapatkan penilaian B dengan insentif yang diberikan sebesar 85%. Yang 7 atau yang terakhir adalah angka yang jarang diberikan perusahaan kepada setiap karyawan dikarenakan setiap karyawan yang terpilih untuk dapat mempresentasikan hasil kerjanya di depan direktur mendapatkan penilaian A dengan insentif yang diberikan sebesar 100%. Proses SDM di PT Pertamina. Ada rekrutmen, yaitu secara umum proses rekrutmen di Pertamina terbagi dalam 3 tahapan, yaitu sourcing, selection, dan offering.
1. Searching, yaitu aktivitas perusahaan dalam menemukan kandidat yang dibutuhkan melalui berbagai upaya atau metode dalam rangka menarik kandidat yang ingin melamar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyediakan job fair, college shopping, headhunter, e-recruitment, dan sebagainya. Perusahaan juga melakukan sosialisasi serta promosi mengenai proses rekrutmen kepada calon kandidat. 2. Selection. Proses ini adalah proses yang paling penting dalam perekrutan karyawan Pertamina. Karena dalam hal menyeleksi para kandidat yang berkualitas, juga menyeleksi kriteria yang sesuai dengan posisi dan jabatan yang diperlukan pada suatu perusahaan. 3. Ada offering. Kegiatan yang memberikan penawaran kontrak kepada calon karyawan yang sudah lolos tahap seleksi. Oke, selanjutnya ada tes seleksi perekrutan. Pada PT Pertamina, tes seleksi perekrutan dibagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama ada seleksi berkas. Pada tahap ini, kandidat diminta untuk mengumpulkan beberapa berkas penting sebelum menuju tahapan selanjutnya. Untuk berkas yang diperlukan ada KTP, NPWP, jam sostek, sertifikat TOEFL, sertifikat pelatihan atau kursus, penghargaan skala nasional atau internasional, ijazah maupun CV. Yang kedua, ada interview ARD, di mana para kandidat akan dipertanyakan mengenai kualifikasi dirinya yang nantinya akan dinilai oleh HRD. Di tahap ketiga, ada psikotes dan wawancara psikologi, yaitu tes matematika dasar dan deret angka matematika, tes kepribadian diri dan personality untuk mengetahui apakah kepribadiannya cocok untuk bekerja di posisi yang ditentukan, lalu tes daya ingat. Kandidat akan diberikan beberapa macam gambar, lalu mereka diharuskan untuk mengingatnya dalam menjawab pertanyaan selanjutnya. Lalu tes warteg atau melanjutkan gambar, tes Pauli atau tes koran deret matematika dasar, dan tes menggambar pohon dan manusia. Di tahap keempat, ada interview user. Interview user ini, para kandidat juga diwajibkan untuk membawa beberapa berkas tambahan beserta form yang diminta seperti SKCK dan SKBN. Dan di tahap terakhir, yaitu tahap kelima, ada tes kesehatan. Tes yang akan dijalani meliputi tes USG, sampel darah dan urin, periksa gigi, tes gula darah dan kolesterol, dan juga tes ronsen mata, pendengaran, dan pernapasan. Pada proses SDM selanjutnya, yaitu placement, PT Pertamina menggunakan cara on-job training, di mana para pelamar yang lolos pada tahap kesehatan, para calon karyawan dikumpulkan untuk mengikuti yudisium dan offering, yakni para calon karyawan diberikan tempat untuk mengikuti on-the-job training, dan diberikan tugas KKW atau kertas kerja wajib selama 8 bulan. Setelah waktu yang diberikan habis, para calon karyawan dikumpulkan kembali di kantor pusat untuk mengikuti ujian KKW dan yudisium penyerahan SK penerimaan dan penempatan. Selanjutnya, proses SDM maintenance. Pertamina telah mengembangkan program dan sistem manajemen karir yang didasarkan pada kinerja dan kemampuan. Sistem seperti ini disebut dengan merit system, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam hal pengembangan karir para karyawan Pertamina. Di tahun 2001 misalnya, Pertamina menetapkan program yang berbasis pada nilai-nilai unggulan, yang kemudian disebut dengan 5M, yaitu fokus, integritas, visioner, brilian, dan saling respect. Pada intinya, ini adalah bagaimana mengembangkan budaya perusahaan, dan menjadi jelas pula bahwa Pertamina sedang bergerak cepat demi memenuhi target tujuan sebagai perusahaan internasional bereputasi tinggi. Dengan rangkaian program pengembangan sumber daya manusia yang digalakkannya, Pertamina menjadi salah satu rujukan penting. Selanjutnya, proses SDM compensation. PT Pertamina menyediakan kompensasi bagi karyawannya, di antaranya yang pertama ada upah tetap. Upah ini dilihat dari golongan pekerja, yaitu bisa dikelompokkan menjadi 16 tingkatan, dari tingkatan 16 hingga tingkatan 1. Dengan makin kecil angka tingkatannya, maka makin besar upah tetap yang didapat. Tingkatan tersebut digolongkan menjadi 3 kriteria. Yang pertama itu ada minimal, dari tingkatan 16 hingga tingkatan 10. Yang kedua, median, dari tingkatan 10 hingga tingkatan 7. Dan yang terakhir ada tingkatan maksimal, dari tingkatan 6 hingga tingkatan 1. Selain itu, PT Pertamina juga menyediakan kompensasi lainnya berupa tunjangan daerah dan tunjangan jabatan. PHK, sanksi-sanksi terhadap pekerja telah ditetapkan pada perjanjian kerja bersama PT Pertamina. Yang pertama ada jenis sanksi atas pelanggaran disiplin. Dalam hal ini, jika pekerja terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran disiplin, sehingga menimbulkan kerugian material bagi perusahaan untuk melakukan kepentingan pribadi, maka pekerja yang bersangkutan dapat diberikan sanksi tambahan berupa pengembalian kerugian senilai kerugian yang ditimbulkan dan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja bersama. Yang kedua ada teguran. Teguran dapat dilakukan oleh atasan apabila bawahan melakukan pelanggaran ringan, seperti kekurangan dalam prestasi kerja, tidak memakai tanda pengenal pekerja, tidak memakai pakaian seragam kerja, dan tidak menaati atau tidak menggunakan ketentuan waktu kerja yang berlaku. Juga, contohnya meninggalkan pekerjaan pada jam kerja tanpa izin atasan, datang dan pulang kantor di luar ketentuan jam kerja,
melakukan kegiatan tertentu yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan pada jam kerja. Lalu ada peringatan tertulis juga. Jadi terkait dengan sanksi berupa peringatan tertulis, biasanya perusahaan mengeluarkan surat peringatan tertulis kepada pekerja sesuai dengan bobot pelanggaran atau kesalahan. Yang pertama itu ada surat peringatan pertama. Jadi perusahaan mengeluarkan surat peringatan pertama kepada pekerja karena salah satu atau lebih pernah mendapatkan 2 kali teguran dalam tenggat waktu 6 bulan. Lalu ada peringatan kedua. Surat peringatan kedua diberikan kepada pekerja yang sedang menjalani sanksi surat peringatan pertama dan yang bersangkutan melakukan atau mengulangi pelanggaran kesalahan yang sama atau pelanggaran kesalahan lainnya yang setara. Lalu yang terakhir ada surat peringatan ketiga. Surat ini dikeluarkan ketika pekerja yang melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran yang lebih berat dari pelanggaran atau kesalahan dengan sanksi surat peringatan kedua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada banyak salah. Terima kasih.